نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع آمين يا رب العالمين أما بعد. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Muhammad yang semoga kita bersama senantiasa dimuliakan oleh Allah, senantiasa dirahmati oleh Allah dan senantiasa mendapatkan bimbingan, hidayah dan petunjuk dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah dan tidak ada ucapan yang paling tepat untuk mengawali setiap kebaikan kecuali rasa syukur kita kepada Allah. Sampai Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir itu ketika menafsirkan ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, itu ternyata penafsirannya jauh dari yang ada di pikiran kita. Ditambah rezekinya, ditambah sehatnya, ditambah kebahagiaannya. Ternyata bukan itu kata Imam Ibnu Katsir. Yang akan Allah tambahkan bagi orang yang bersyukur itu dikatakan lain syakartum ala ni'mati la azidannakum ala ta'ati. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah Ta'ala, maka yang akan Allah tambahkan kepada kita itu kemampuan untuk taat kepada Allah. Sehingga orang yang paling pandai bersyukur, dialah orang yang ibadahnya paling baik. Sehingga cara berpikir sebaliknya, ketika kita menganggap ibadah kita kok nampaknya kurang baik, maka salah satu faktor yang perlu kita koreksi, mungkin kita kurang bersyukur. Mensyukuri waktu, mensyukuri kesempatan, mensyukuri nikmat hidayah, mensyukuri nikmat diberikan kemampuan untuk senantiasa dekat dengan orang-orang yang baik. Mungkin kita kurang bersyukur. Maka dengan itu kalau kita lihat, jelas sekali Nabi Muhammad itu bersyukurnya dengan sholat tahajud sampai kakinya Sampai kakinya bengkak. Saya mau tanya, Nabi Muhammad rumahnya sama rumah antum bagus mana? Kalau jumlah istri jangan ditanya, lewat kita. Rumah, besar mana rumahnya? Besar rumah kita. Makanannya, nikmat kita. Kendaraannya, mewah kita. Pakaiannya, mungkin lemari kita penuh dengan pakaian, Nabi Muhammad cuma beberapa helai saja. Tapi syukurnya kita kalah jauh. Dan ternyata dengan semua rasa syukur yang dimiliki oleh Nabi Muhammad tadi, menjadikan Nabi Muhammad itu manusia yang ibadahnya paling keren. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan kepada ibunda Aisyah, afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas dengan semua kenikmatan yang Allah beri, aku lakukan ketaatan ini dalam rangka bersyukur kepada Allah. Maka kemudian ada ayat yang lain, yang kita pun nampaknya memahaminya bukan salah, enggak. Tapi kurang sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Karena hukum dari ayat Al-Quran, kalau antum buka qawaid tafsir, perkara-perkara inti dalam memahami tafsir, itu salah satunya apa? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang diambil dari suatu ayat Al-Quran itu secara keumuman makna, boleh. Bukan kekhususan asbabun nuzul. Walaupun asbabun nuzulnya mengarah kemana, antum tafsirkan ayat itu, bukan tafsir ya, antum memahami ayat itu dengan pemahaman yang lebih luas dari asbabun nuzulnya, yang penting connect dengan makna ayatnya, maka tidak apa-apa. Tapi tetap tidak boleh sakarpe dewe. Apa bahasa Balinya sakarpe dewe? Ngawur bahasa Jawa. Antum yang ngawur sekarang. Tidak boleh sesukanya, harus punya ilmu, punya background yang jelas supaya dia bisa memahami. Nah, apa itu ayatnya yang kurang tepat? Walaupun boleh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kapan? Mereka sendiri yang berikhtiar untuk merubahnya. Ini ayat yang make sekarang motivator. Iya Banda? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jadi, dan itu tidak apa-apa. Cuma kalau antum buka tafsirnya, ayat ini berbicara tentang nikmat. Maka Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ni'matan an'amaha ala abdin hatta yughayyiruha bi anfusihim. Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah Allah berikan kepada seorang hamba. Tidak akan dicabut sama Allah. Sampai kita sendiri yang menjadikan Allah melihat pantas nikmat itu dicabut. Itu makna awalnya. Jadi ketika nikmat itu kita jaga dengan baik, ketika nikmat itu kita syukuri dengan benar, ketika nikmat itu kita gunakan untuk meraih akhirat, wabtaghi fima atakallahu. Aduh ibu-ibu, la haula wala quwata illa billah. Lanjutkan Bu. Jangan cuma barang yang jatuh, kalau perlu orangnya juga tidak apa-apa. Subhanallah, saya mau ngomong apa tadi? Hilang sudah, hilang. Pas kita muqaddimah lagi ya. Nah maka artinya hadirin sekalian, nikmat itu tidak akan Allah cabut ketika kita gunakan untuk meraih akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Setiap potensi yang Allah beri, waktu, kekuatan, kecerdasan, uang, kedudukan, jabatan, semua yang Allah kasih, apa yang Allah minta? Disuruh untuk menggunakan ibtigha'a daril akhirah. Untuk mencari kehidupan akhirat seluas-luasnya. Antum Allah kasih kekayaan. Gunakan untuk membangun akhirat. Antum Allah kasih kecerdasan. Gunakan untuk meraih akhirat. Antum Allah kasih waktu luang. Gunakan waktu luangnya untuk meraih akhirat yang sebesar-besarnya. Untuk dunia apa? Wala tansa. Cukup. Jangan lupa. Itu aja. Dan kalimat cukup jangan lupa itu kalau kita mau mendekatkan makna begini. Umi saya nyuruh saya ke pasar. Ki, ini uang 50.000, beliin beras 3 kilo. Berapa sekilo? Sekitar 12.000 ya. Enggak pernah beli beras ini. Kayaknya beras ATM semua ini. Udah beliin beras 3 kilo. Nanti kembaliannya kalau ada, beliin cabai rawit. Paham enggak? Berarti saya ke pasar, tujuan utama saya apa? Terus saya datang ke pasar, saya beli cabai rawit 50.000. Kira-kira ketika saya pulang, umi saya marah enggak? Kenapa saya marah? Cabai rawit sekedar jangan lupa. Kalau ada sisa uang, beliin cabai rawit. Nah itulah Pak. Maka Allah ini minta dengan semua yang Allah beri, gunakan untuk beli beras. Kalau contohnya tadi. Gunakan untuk akhirat. Antum kaya cari akhirat. Antum pinter cari akhirat. Antum punya jabatan cari akhirat. Antum punya kekuatan, keberanian, pengaruh. Cari dengan semua itu untuk meraih akhirat. Baru kalau ada sisanya, duniamu jangan dilupakan. Maka sekarang yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita sama semacam dengan itu. Nak, kalau yang umum ya, yang umum. Kerja yang serius, tapi jangan lupa sholat ya. Coba, jadi sholat ini sampingan aja. Sekedar jangan lupa, tapi potensimu kerja yang keras ya. Coba kalau kita dibalik, nampaknya lebih keren. Walaupun ya mungkin untuk saat ini kesannya nggak realistis. Yo memang realistis orang beriman dengan realistis orang yang tidak beriman yo beda. Orang tidak beriman itu realistis mereka yo dunia ini. Dan kita memahami kenapa hidup mereka cuma di dunia. Itulah kenapa ketika Nabi Muhammad itu tidur di atas pelepah kurma, tahu ceritanya kan? Amirul Mukminin Umar masuk ke dalam kamar tadi, nangis Umar. Dibilang apa ya Rasulullah?
Qisra wa Qaisar yanamuna 'ala ad-dibaji wal harir wa anta tanamu 'ala al-hasir. Ya Rasul, itu raja Persia, raja Romawi tidurnya kasur empuk berlapiskan sutra. Wa anta tanamu 'ala al-hasir? Kok engkau seorang rasul pilihannya Allah, kenapa tidurnya di atas pelepah kurma? Marah Nabi Muhammad. Antum cek hadisnya. Merah mukanya. Terus mengatakan, "Waihaka ya bin al-Khattab." Celaka kamu putranya Al-Khattab katanya. "Ama tardha an takuna lahumud dunya walana al-akhirah?" Bukankah kamu ridho kalau pembagian yang Allah kasih buat kita itu akhirat? Sementara Allah jadikan dunia milik mereka. Kamu tidak ridho dengan itu? Biarin dunia berapa tahun sih? Kalau dunianya ya udah ribuan tahun, tapi usia kita di dunia berapa? 60, 70 kan? Setelah itu sudah ada nikmatnya. Coba angkat tangan yang di atas 70. Kelihatan perempuan ya apa? Udah kayak aduh nek. Yang diingat itu istrinya yang cerewet segala macam. Makan enak coba. Udah gigi goyang. Nanti belum lagi kepikiran darahnya naik. Belum lagi diabetesnya, belum lagi nanti dipukul tangannya sama istri, kolesterol kan. Nah jadi sudah tidak ada enaknya. Maka dunia yang cuma 60-70 tahun tadi yang bisa kita nikmati, itu oleh Allah Ta'ala dijadikan untuk mereka orang kafir. Sehingga nanti ketika orang-orang kafir itu nuntut di hadapan Allah, ya Allah saya dulu walaupun kafir saya pernah sodako, saya bangun rumah sakit. Saya bantuin orang sakit di sebelah rumah saya. Langsung sama Allah hitung-hitungan. Coba. Makan kamu dihitung dulu kata Allah. Terus harga ginjal kamu dihitung. Harga paru-paru dihitung. Harga mata, harga telinga, harga limpa. Semua dihitung sama Allah. Dan wa fil akhir apa? Impas. Sehingga mereka tidak punya lagi tuntutan. Oh habis ya? Habis. Sekarang tempatmu di mana? Sudah sana. Sauna. Spa masih lumayan, ini sauna ini. Dan saunanya bukan uap lagi, langsung bersentuhan dengan apinya. Nah sementara umat Islam, Allah jadikan dunia itu untuk kita, bukan sesuatu yang ditinggalkan, bukan. Tapi bukan tujuan. Kaya, walhamdulillah. Semacam Abdurrahman ibn Auf, semacam Utsman ibn Affan dan yang lainnya. Miskin, tidak masalah. Maka yang Rasul khawatirkan dari kita itu bukan kemiskinan. Tapi apa? Antubsata lakumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakakum kama ahlakathum. Yang Rasul takutkan itu bukan kita miskin. Kita ini miskin bisa puasa kita. Insya Allah lebih aman lah, nggak banyak party, jalan-jalan, keluar, rekreasi, lebih aman insya Allah. Tapi yang Rasul khawatirkan ketika Allah bukakan dunia untuk kalian, sebagaimana dunia itu Allah buka untuk orang sebelum kalian, akhirnya kalian memperebutkannya sebagaimana mereka memperebutkannya, akhirnya menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan mereka. Itu yang Rasul khawatirkan. Nah, maka dengan itu hadirin Rasul katakan sudahlah jadikan akhirat itu untuk kita, biarkan di dunia seperti ini tapi akhirat yang selamanya milik kita. Sampai Rasulullah bersabda apa? Lau kanatid dunya. Ini kenapa saya begini? Karena sekarang itu mulai banyak ceramah yang isinya itu ku kejar akhirat dunia ku dapat. Loh kok kayaknya akhirat remeh sekali. Jadi akhirat itu seakan-akan hanya untuk ngejar dunia. Akhirnya nanti seakan-akan kalau dunianya tidak kaya, tidak sukses, seakan-akan sujudmu kurang lama. Loh Abu Hurairah itu sujudnya kurang lama apa? Dia sampai pingsan 2 kali, bahkan berkali-kali, hanya gara-gara kelaparan tidak punya makanan. Coba Abu Hurairah ini. Kemudian sahabat yang lain. Ahlus Sufah, tahu Ahlus Sufah? Antara 70 sampai 90 sahabat yang fluktuatif jumlahnya. Itu tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Yang mereka itu makannya nunggu orang kirim makanan. Kalau nggak ada orang kirim makanan, sama sekali tidak minta dan tidak mengeluh.
Dan kebanyakan dari mereka puasa. Padahal tinggalnya di masjid. 24 jam sujud. Iya benda. Maka Rasulullah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin, lama saqa minha kafiran syarbata ma." Kalau dunia itu di sisi Allah ada nilainya. Kalau, antum ngerti kalau kan? Berarti kan tidak ada. Kalau seandainya dunia itu ada nilainya dan kalaupun bernilai, nilainya ternyata cuma separuh sayap lalat. Separuh sayap lalat. Kalaupun nilainya itu, padahal tidak sama sekali. Apa yang terjadi? Masa minha kafiron syarbatama. Orang kafir tidak dikasih sama Allah walaupun seteguk air. Sekarang saya mau tanya, orang kafir bisa minum nggak? Bukan cuma minum. Minum, makan, pesta. Apa lagi? Semua sudah mereka bisa lakukan. Artinya dunia itu tidak ada artinya. Terus arti yang lain apa? Mana mungkin hamba kesayangan Allah, Allah bayar dengan sesuatu yang menurut Allah nggak berarti. Lah lucunya kita minta bayaran itu dari Allah. Faham sampai sini? Jadi seakan-akan kalau sholat duha itu harus kaya. Sudah sholat duha rutin loh saya. Ana rutin sholat duha itu sudah kira-kira adalah 5 tahun. Tapi kok tetap kayak gini ya? Loh, kenapa amal akhirat digunakan untuk minta bayaran dunia? Yang dunia itu menurut Nabi Muhammad tidak ada nilainya walaupun sekedar separuh sayap lalat. Maka kita oleh Allah dikasih bayarannya bukan dunia. Kenapa begitu? Ini sudah menjadi sunnatullah. Dan sunnatullah tidak akan berubah. Apa sunnatullahnya? Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Illa zikrullah wa mawala. Sudah, maka jangan cari apa yang Allah laknat. Bukan jangan cari, artinya jangan menjadikan apa yang dilaknat oleh Allah itu jadi tujuan kita. Nanti dilaknat juga kita ini. Apa artinya? Ad-dunya, dunia ini mal'unatun. Sama Allah apa? Dilaknat. Dunia ini dilaknat sama Allah. Wa mal'unun ma fiha. Dan semua isinya itu oleh Allah dilaknat juga. Illa kecuali zikrullah. Sesuatu yang berkaitan dengan zikir termasuk majelis ta'lim. Wa mawala dan sesuatu yang berkaitan dengan semua itu. Nah terus kalau memang dunia ini sama Allah dilaknat. Antum mana mungkin sama Allah dibayar dengan sesuatu yang oleh Allah dilaknat. Enggak. Wa tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa tilka darul akhirah. Allah bilang itu loh negeri akhirat. Negeri akhirat itu yang sampai disebutkan dalam hadis ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Akhirat itu nanti surga yang Allah janjikan buat kita, semoga Allah berikan itu untuk kita. Amin. Tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Langsung antri depan pintu surga. Amin. Tapi di belakang saya dikit. Oh, kalau gini nggak amin. Antum hasut antum ini. Amin lah. Yang penting sama-sama antrinya kita ya. Sudah, apa yang terjadi? Itu surga itu yang Allah akan siapkan untuk kita. Itu dikatakan oleh Nabi Muhammad, mala ainun ra'at. Tidak pernah bisa kenikmatannya itu dipandang oleh mata dunia manusia. Jadi dunia ini nggak akan bisa untuk membandingkan nanti kenikmatan surga. Nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, dan sedikit pun tidak pernah terbersit di dalam hati manusia. Artinya apa? Loh, semua itu yang Allah bakal kasih buat kita. Loh, mosok kita rela menggadaikan akhirat yang seperti itu dengan dunia yang tidak ada artinya. Maka Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya.
Dalam riwayat bi'aradhin minad dunya qalil. Rasulullah bilang apa? Ayo cepat-cepat beramal. Ayo cepat beramal kata Rasulullah. Badiru bil amali fitana. Ka qita'il lailil mudlim. Sebelum datangnya suatu fitnah yang kalau fitnah itu terjadi, kalian hidup seperti di malam yang gelap gulita. Apa artinya malam gelap gulita itu? Sudah tidak ada lagi ilmu. Jadi seperti malam yang gelap gulita. Fisik kuat, waktu punya, tapi ilmu tidak ngerti. Ini saya harus beramal apa ini? Dan antum bayangin di tempat kita ini, di Indonesia ini, ada daerah terpencil yang orangnya baik tapi tidak terarah oleh agama. Antum bisa bayangin? Karena apa? Dai-dai kita rebutan pasar kota. Jujur Pak, ini sudah kejadian ini. Dai kita ini rebutan apa? Pasar kota. Kenapa rebutannya pasar kota? Karena jadi dai itu profesi untuk penghidupan. Maka saya tadi cerita sama Ustadz Muhammad Nur Ashur, hafizahullah ta'ala. Itu kisahnya Muhammad bin Mihran. Muhammad bin Mihran ini, kalau beli roti untuk makan sehari-hari, itu pindah-pindah toko. Kenapa? Karena dia tidak mau khabbas, pembuat roti tadi, kenal kalau yang beli itu seorang ulama yang namanya Muhammad bin Mihran. Dia takut, kalau sampai penjualnya tahu, nanti harganya dikurangi. Dia tidak mau itu. Kalau kita malah cari, sudah kenal sama mana ya? Coba buka Instagram biar tahu followernya berapa. YouTube itu maaf subscribernya udah banyak itu. Kalau harga khusus Ustadz berapa? Gelhaya, malu-maluin ini. Malu-maluin. Maka Muhammad bin Mihran itu pindah tempat beli rotinya. Sampai suatu hari ketika dia beli roti yang penjualnya tidak kenal siapa yang beli ini. Ternyata ada orang lain beli roti bareng dia. Terus ngomong sama penjualnya, "Ama ta'lamu hadza?" Kamu tidak kenal orang ini. Fa innahu alimuna. Ini ulama kita. Muhammad ibni Mihran. Namanya Muhammad bin Mihran. Jangan dikira Muhammad bin Mihran akhirnya tambah senang. Akhirnya ada yang tahu. Alhamdulillah. Enggak. Marah dia sama orang yang mengenalkan dia kepada tukang roti. Dia marah. Innama ashtaril khubza bi darahimi walaysa bidini. Ngomong sama yang ngenalin tadi. Kamu tahu enggak, saya beli roti ini dengan uang saya, bukan dengan agama saya. Sampai seperti itu dalam keadaan dai-dai sekarang. Maaf ya, ini kami membicarakan tentang kami dan teman-teman kami. Dai-dai sekarang itu mintanya fasilitas. Sampai kalau diundang keluar kota ada ridernya. Ngerti rider? Bukan motor, bukan rider bukan biker, bukan. Ridernya itu artinya nanti hotelnya bagaimana, nanti makanannya seperti apa, dia harus dijemput pakai mobil apa, dia sehari harus ada berapa ceramah, nanti bisyarah fee-nya. Nah, ada memalukan ini. Dalam keadaan kita menunjukkan kepada mereka dunia itu tidak ada artinya, akhirat itu yang kita kejar, tapi kita nyontoin apa? Naik turun mobil mewah, keluar masuk hotel mewah, makan makanan yang kalau itu tidak dicari dapat silahkan. Tapi kalau itu yang kita kejar dengan agama ini memalukan. Memalukan. Maka Muhammad bin Mihran bilang apa? Innama ashtaril khubza bidananiri walaysa bidini. Mas, saya beli roti, ini pakai uang loh ya, bukan pakai agama. Itulah kenapa dia pindah-pindah. Karena dia ngerti bukan itu yang dia cari. Akhirat ini kita kejar dengan agama kita. Dunia kita beli dengan uang kita. Jangan salah faham ya. Nah, maka dengan itu sampai kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, dunia ini tidak ada artinya, bahkan separuh sayap lalat, karena memang sama Allah sudah dilaknat. Nah, maka dengan itu hadirin, ketika kita didudukkan di majelis yang semacam ini syukurnya luar biasa. Kita terima kasih sama Allah karena kita diingatkan dengan sesuatu yang membangun akhirat kita dan menjadikan kita sadar tentang kita di dunia. Nah, kita kembali. Ada orang yang mengatakan, Ustadz tolong ya yang realistis. Kita ini hidup di mana Ustadz? Di dunia, istri kita perlu
Makan. Bahkan kalau istrinya sosialita ya lebih berat lagi. Bukan cuma makan, perlu tas branded, perlu arisan seminggu 12 kali, perlu nanti jadi member di gym tertentu, nanti perlu pakai instrukturnya yang terkenal di Instagram, yang followernya banyak sehingga nanti bisa flexing. Susah. Ustadz tolong yang realistis lah Ustadz. Kita ini hidup di dunia Ustadz. Kita perlu makan, kita perlu rumah. Kita perlu jaminan kesehatan untuk anak-anak kita. Kehidupan hari tua. Antum tahu enggak? Semua kekhawatiran itu yang bisikin siapa? Loh sudah tahu, sudah anak pulang aja udah bas. Semua ketakutan itu yang membisikkan siapa? Asyaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu membuat kalian dibisikin khawatir miskin. Sementara Allah menjanjikan apa? Kecukupan, kekayaan, ketenangan, kebahagiaan. Itu yang Allah janjikan. Maka sampai dikatakan, dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Itulah setan yang menakut-nakuti siapa? Pengikutnya. Maka kalau Anda bukan pengikut setan, tidak perlu takut kehidupan di dunia ini. Nah, maka kalimat Ustadz yang realistis dong. Katakan, realistis untuk saya itu akhirat. Realistisnya orang beriman apa? Akhirat. Kalau realistisnya hamba dunia, ya dunia ini. Realistisnya mereka itu tertipu. Kenapa tertipu? Kalaupun mereka punya duit banyak, duit itu berupa apa sih sekarang? Angka di rekening, bahkan sekarang di bandara itu tidak ada pembayaran cash. Semuanya sudah QRIS lah segala macam sudah. Nah, sementara uang mereka itu, mereka tidak tahu wujudnya sekarang di mana, dipakai oleh siapa, mereka kapanpun bisa ngambilnya aman atau ditunda-tunda. Masih ingat ada satu perempuan di Surabaya, zaman itu korbannya Bank Senturi. Ingat enggak? Ini yang seangkatan sama saya insya Allah tahu lah, atau apalagi yang lebih tua. Tahu lah, yang akhirnya dia nampaknya sedikit ada guncangan jiwa, naik ke mejanya teller, pakai dandanan menor, joget-joget di kantor Bank Senturi. Ingat? Lah ingat enggak? Kalau enggak ingat coba cek YouTube lah. Apa yang terjadi? Yaitu gara-gara dia merasa dia yang ngumpulin, tiba-tiba sekarang uangnya raib, entah kemana. Terus itu mau dibilang realistis. Apa realistisnya? Banyak orang kaya yang uangnya sedang dinikmati orang kafir, dalam keadaan yang kaya ini muslim, dan dia tidak ngerti uangnya dipakai bikin pabrik minuman keras, uangnya dibikin villa untuk kafir-kafir yang mau na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, itu untuk kita bukan realistis hadirin. Realistis kita itu akhirat. Kenapa? Sekarang hidup bisa enggak ba'dal isya atau bahkan sebelum isya meninggal dunia bisa? Kalau sudah meninggal antum ngadepin apa? Bisa balik ke dunia? Ya Allah, bentar. HP belum saya hapus memori itu ya Allah. Nanti kalau istri tahu, coba. Tidak ada sudah. Jadi kalimat Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah mundurkan sebentar, atau ketika datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, kemudian mereka mengatakan Rabbirji'un, ya Allah balikin ke dunia. Tidak akan terjadi. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Saya mau jadi orang soleh ya Allah. Allah bilang innama huwa kalimatun huwa qailuha. Itu cuma omongan kosong kalian saja. Artinya kita ini dihadapkan dengan akhirat yang senantiasa di depan mata. Maka itulah realistis kita hadirin. Itulah realistis kita. Jadi kalau sekarang antum mati, realistis antum bukan dunia lagi. Dunia sisa apa? Cerita. Itulah kenapa sampai ayatnya saya mau sedekah ya Allah. Kenapa? Karena sekarang yang kelihatan di depan matanya ternyata akhiratnya kosong, nol. Dalam keadaan akhiratnya dia selamanya. Antum tahu selamanya? Dan maaf ya, orang kalau na'udzubillah min syarri dzalik nas'alullah salamata wal afiyah, orang kalau dihukum 20 tahun penjara.
Ya masih ada hitungannya kan, dia bisa coret kalender kan. Coret, oh udah jalan 2 tahun, oh udah jalan 7 tahun, oh udah jalan 18 tahun. Iya enggak? 20 tahun. Katakan 50 tahun. Masih bisa dihitung, oh 50 tahun, udah lewat 7 tahun, kurang 43. Bisa dihitung, tapi kalimat selamanya, tahu? Selamanya. Kalau susah, selamanya. Kalau seneng, selamanya. Nah, itu realistis yang sedang kita kejar di dunia ini. Nah, maka dengan itu hadirin jangan sampai lupa. Para sahabat Nabi itu iri yang baik, ghibtah, kepada orang-orang kaya di kalangan sahabat. Yang miskin-miskin itu apa? Iri. Maka mereka datang sama Rasulullah lapor. Ya Rasulullah. Dalam hadis yang sahih. Zahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasul, kalau orang itu meninggal, orang kaya itu meninggal, enak mereka. Kenapa? Zahaba bil ujur. Mereka meninggal bawa pahala yang besar. Mudah-mudahan ini ya Syekh Ali Haris ya, semoga Allah rahmati beliau, Allah terima semua amal ibadah dan kebaikan beliau. Dan setiap saya ketemu orang, saya ditelepon teman dari Bali diberi, Ustadz ini Pak Ali Haris meninggal, tapi qadarullah tidak bisa datang. Sudah hampir semua orang yang saya temui tidak ada cerita jeleknya. Nah itu beruntung itu beruntung. Kenapa? Karena privilege kekayaan yang Allah beri digunakan untuk membangun akhirat. Itu yang kita lihat. Wala nuzaki 'alallahi ahada. Dan mudah-mudahan itu yang Allah berikan untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Maka orang-orang miskin dari kalangan para sahabat, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang kaya kalau meninggal enak ya Rasul. Pahalanya besar. Rasulullah tanya karena tidak kepikiran di hatinya Rasulullah. Wa kaifa dzalik? Bagaimana kalau orang kaya meninggal itu enak, pahalanya besar, maksudmu apa? Yusallun kama nusalli. Mereka sholat seperti kami juga sholat. Wa yasumun kama nasum. Dan mereka puasa seperti kami juga. Jadi dalam segi ibadah fisik kita sama. Tapi satu. Wa yatasaddaquna bifudhuli amwalihim. Tapi kehebatan mereka bisa sedekah. Kami yang miskin tidak bisa. Rasul kasih amalan. Apa amalannya? Disuruh zikir ba'da sholat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, digenepin 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in. Kata Rasulullah, zikir itu yang kaya-kaya kalah sama kalian. Seneng orang miskin. Bayangin loh, miskin bisa seneng loh ini. Sudah, karena tujuan mereka bukan dunia tapi apa? Akhirat. Sudah. Maka orang miskin itu kalau zikir diem-dieman. Yang kaya jangan tahu. Biarin. Pelan-pelan. Yang kaya enak dia bisa sedekah. Masuk kita baru zikir aja mereka tahu. Jangan. Tapi namanya zikir lama-kelamaan juga ketahuan. Orang kaya ikut setelah sholat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilallah wahdahu la syarikalah. Yang miskin, lu siapa yang ngasih tahu ini? Masalah ini. Lapor mereka sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, alimu ma alimna, fa'amilu ma amilna. Ya Rasul, mereka tahu apa yang kami tahu. Dan sekarang mereka amalkan apa yang kami amalkan. Sama lagi sekarang. Dan kami kalah lagi dengan sedekah mereka. Apa jawaban Rasulullah? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Wes, tidak bisa diganggu gugat. Kenapa? Itu karunia yang Allah kasih buat mereka yang Allah kehendaki. Tidak bisa, berarti orang kaya itu memang punya privilege. Apa privilege itu? Ya, punya hak spesial. Punya keberuntungan spesial yang tidak diberi buat semua orang. Tapi lihat dari hadis ini, jangan kejar-kejaran dunianya.
Apa yang menjadikan orang miskin iri sama yang kaya di kalangan sahabat? Bukan karena yang kaya istrinya 4, bukan karena yang kaya rumahnya mewah, bukan karena yang kaya mobilnya mewah, bukan karena yang kaya bisa terbang ke sana kemari dengan pesawat yang keren. Tapi apa? Sedekahnya yang bikin mereka iri. Kalau orang kayanya tidak sedekah, sahabat gak akan iri. Kenapa? Mereka tahu harta kamu akan menjadi bumerang untukmu. Min ainak tasabah wa fima anfaqah. Ditanya kamu sama Allah nanti, dapatnya dari mana? Habisnya untuk apa? Tapi karena orang kaya di kalangan sahabat rajin sedekah, itu yang bikin orang miskinnya apa? Iri dalam tanda kutip, ghibtah. Ghibtah itu iri dalam kebaikan. Kepingin bisa menyaingi kebaikannya tanpa berharap kebaikannya orang lain hilang. Nah, itulah hadirin bagaimana kita ini membangun dunia kita ini untuk kebaikan akhirat yang sebesar-besarnya. Jadi ketika Allah berikan waktu, waktunya untuk akhirat. Allah berikan ilmu, ilmunya untuk akhirat. Allah berikan kekuatan, kekuatannya untuk akhirat. Yang semua itu adalah kita sedang membangun suatu realistisnya orang beriman. Maka orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu mereka yang mengimani betul. Apa yang mereka imani? Al-ghaib. Perkara yang ghaib. Dan yang paling ghaib itu apa? Wujudullah. Keberadaan Allah. Siapa bisa megang? Atau ngelihat? Nggak ada. Itu ghaib yang paling besar. Yang kedua apa? Tubutu al-jannati wan nar. Keberadaan surga dan neraka. Kalau tidak beriman, Pak, tidak bisa. Saya sholat tuh. Kok pahalanya gak kelihatan ya? Kalau tidak beriman, tidak bisa. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini, pahalanya masih berupa apa? Apa? Pahala yang antum dapatkan berupa apa sekarang? Janji. Iya, Banda? Dalam keadaan kita diberi garansi oleh Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Cuma itu. Maka Rasulullah itu ketika ngomong kepada sahabatnya, aku kangen sama siapa? Ikhwani, saudaraku. Sahabat Nabi jealous dalam tanda kutip. Ya alasna ikhwanak. Bukankah kami ini saudara kamu? La antum ashabi, kamu sahabatku. Siapa orang yang aku kangen sama dia? Mereka yang tidak pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Coba apa ini? Ghaib. Pahala surga, pahala neraka, kita tidak pernah lihat. Sampai kemudian malaikat-malaikat Allah, itu oleh Allah ditunjukkan kehebatannya manusia dengan cara apa? Allah kirim mereka untuk mendampingi manusia datang ke majelis taklim. Inna lillahi malaikatan sayyarah fil ard. Yaltamisuna ahla dzikr. Allah ini punya malaikat yang tugasnya jalan-jalan. Coba mau antum jadi dapat tugas jalan-jalan? Jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya enggak kosong. Yaltamisuna ahla dzikir. Mencari orang-orang yang akan mendatangi majelis zikir atau majelis ilmu. Kalau ketemu, malaikatnya ngomong apa? Cepat. Halumu ila hajatikum. Sudah azan? Baik, silakan azan dulu. Ba'dal azan, setelah sholat isya kita lanjutkan. Dan untuk pemirsa Sayap Dakwah TV, jangan kemana-mana. Tayangan ini akan kami lanjutkan ba'da sholat isya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan sejenak, dikit aja, kita lanjutin sedikit aja. Langsung pada materi seluruh dunia tertunduk padamu. Jadi begini. Ada dalam surah Yunus, ini silahkan ditulis. Pada ayat yang ke-62 dan ayat yang ke-63, surah Yunus 62 dan 63, supaya kemudian kita punya kerangka berfikir yang pas, la ifrat wala tafrid, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Karena khairul umur awsatuha, perkara terbaik itu apa? Pertengahan. Dan umat Nabi Muhammad adalah ummatan wasata, umat yang pertengahan. Dalam surah Yunus ayat yang ke-62 dan 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut untuk mereka. Rasa takut di sini dijelaskan oleh para ulama untuk wali-walinya Allah yang oleh Allah dijamin tidak mungkin takut. Nomor satu, tidak akan takut ketika mereka hidup di dunia, tidak ada ketakutan. Tidak ada apa? Ketakutan. Contohnya banyak. Nabi Ibrahim tidak takut dilemparkan ke dalam api. Nabi Yunus di dalam perut ikan. Jadi tidak ada ketakutan untuk mereka dalam kehidupan dunia ini. Nabi Yusuf sampai mengatakan apa? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, kalaupun harus masuk penjara, tapi jangan konyol. Saya sampaikan sama teman-teman yang baru ngaji. Jangan konyol. Jangan konyol. Kalau memang itu resiko, hadapi. Tapi jangan cari masalah. Bukan kemudian pengecut. Lah, beda antara pengecut dengan main cantik. Beda. Jadi teman-teman terkadang terlalu vulgar. Sudah, maka dikatakan Nabi Yusuf sampai mengatakan, ya Allah, kalaupun harus masuk penjara, maka as-sijnu ahabbu ilai, penjara itu lebih saya cintai. Tidak ada ketakutan masuk penjara. Mimma yad'unani ilai, dibandingkan harus mengikuti keinginan perempuan itu. Perempuannya siapa? Istri dari Al-Aziz, Raja Mesir, Zulaikha. Apa yang terjadi? Betul tidak masuk penjara? Betul, tidak ada kesedihan sama sekali. Bahkan nanti sebelumnya mulai dalam sumur segala macam Allah sudah kasih berita gembira buat Yunus. Yang kedua, tidak ada rasa takut atas mereka tentang kehidupan akhirat. Tentang apa? Kehidupan akhirat. Karena orang-orang yang salih itu ketika mereka menghadapi sakaratul maut, kan mereka didatengin malaikat-malaikat mulia kan? Tatanazzal, yang malaikat itu turun kepada mereka silih berganti. Dan malaikat yang datang kepada mereka itu malaikat yang membawa busyrat khair, membawa berita gembira yang keren-keren. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, itu oleh Allah dibukakan satu jalan untuk dia bisa melihat nanti surga yang bakal dia tempati. Coba, akhirnya hilang semua rasa takut dari mereka. Di dunia tidak mungkin takut, di akhirat sama Allah dijamin. Terus mau takut apa? Orang takut itu hanya orang yang salah, itu aja. Kalau orang baik tidak mungkin takut. Kalaupun meninggal sekarang, kebaikannya akan menjadi penolongnya. Kalau dia panjang umur, kebaikan yang telah dia lakukan akan membuahkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Tidak ada takut, orang baik itu tidak mungkin takut. Maka tadi yang dibilang orang yang takut di dunia ini temannya setan.
Yang sama setan senantiasa apa? Dibisiki, jangan sedekah, nanti miskin. Jangan diwakofin, nanti kalau anakmu gede dia mau tinggal di mana? Itu bisikannya siapa? Setan. Sementara Allah firmankan, kalau dia kekasihnya Allah, tidak mungkin takut. Dunia aman, akhirat juga aman. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Sedih artinya apa? Mereka tidak akan pernah sedih ketika kehilangan salah satu di antara pemberian duniawi. Antum cek tafsirnya, tidak akan sedih. Misalkan ada kalimat istirja. Istirja itu apa? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Apa maknanya? Innalillah, kami ini milik Allah. Dan bukan cuma itu artinya. Kami ini milik Allah dan apapun yang ada di sekitaran kami, mobil kami, rumah kami, istri kami, anak kami, suami kami, orang tua kami, jabatan kami, kesehatan kami, itu pun milik siapa? Allah. Sehingga kalimat innalillah itu bikin kita tidak takut, memang milik Allah kok. Maka ketika Ummu Sulaim anaknya meninggal dalam keadaan Abu Talha sedang safar. Ketika Abu Talha datang, Ummu Sulaim tidak ngomong anaknya meninggal. Abu Talha tanya, bagaimana anak kita? Ahda min qabl. Sekarang dia lebih tenang. Tenang Abu Talha tenang. Oh bagus berarti. Dikiranya Abu Talha sembuh. Ternyata tenangnya apa? Meninggal. Sudah. Terakhir yang Ummu Sulaim ingatkan apa? Begini bang. Kalau ada tetangga minjemin gelang sama kita, terus gelangnya diambil. Kata Abu Talha, wajib dibalikin. Karena bukan miliknya, milik tetangganya. Maka dia harus ngerti kalau dia cuma dipinjami. Ummu Sulaim tanya, anak kita punya siapa? Punya Allah. Yang minjemin siapa? Allah. Sekarang sama Allah diambil. Coba. Inna lillah. Dan kalimat wa inna ilaihi rajiun bikin tenang. Kenapa bikin tenang? Untuk orang beriman tidak ada apapun yang Allah ambil di dunia kecuali Allah kembalikan di akhirat. Iya banda? Semuanya. Ja'far bin Abi Thalib tahu radhiyallahu taala anhu yang sampai lengannya habis. Meninggal mati syahid dalam suatu peperangan sampai lengannya apa? Habis, bukan tangannya, sampai lengan. Habis. Ketika Rasulullah melihat jenazahnya, apa Rasul katakan? Innallaha abdala li Ja'farin bi janahaini fil jannati yatiru bihima haitsu sya. Allah ganti buat Ja'far ini tangannya yang hilang di dunia dengan dua sayap di surga yang dia boleh terbang kemanapun di surga dengan kedua sayap itu. Ketika orang diuji dengan matanya yang buta, apa Rasulullah bersabda? Dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Mani bitalaitu bihabibataihi fasabar, awwadtuhumal jannah." Barang siapa aku uji dengan aku hilangkan pandangannya di dunia, kemudian dia sabar, aku ganti kesabarannya dengan surga. Jadi kalimat wa inna ilaihi rajiun itu tenang Pak. Kenapa? Kalaupun sekarang sama Allah diambil, nanti aku pun akan juga kembali kepada siapa? Allah. Kembalinya untuk apa? Dua. Untuk mengambil kembali apa yang sebelumnya Allah ambil dan untuk ganti apa yang Allah ambil ketika di dunia dengan pahala. Nah itu seperti itu. Maka mereka tidak akan yahzanun, tidak ada sedih-sedihnya. Kenapa? Karena kita yakin dunia milik Allah. Kalau Allah ambil memang miliknya dan Allah maha bertanggung jawab, pasti sama Allah dikembalikan nanti kalau di surga. Kita kehilangan orang tua di dunia. Sedih, pantas, tapi tidak terlalu. Kenapa? Karena kita tahu nanti pemberhentian terakhirnya sama, yaitu surga. Anak kita wafat duluan, sedih, pantas. Tapi kemudian tidak terlalu sedih, yang terlalu dalam gitu, tidak. Kenapa? Kita tahu nanti bakal kumpul lagi di surga. Maka kekasihnya Allah itu tidak takut, ya tidak sedih. Tapi ingat, Allah jelaskan siapa mereka itu. Aulia itu siapa? Para wali itu siapa? Jadi tidak hanya, ingat, jangan salah paham omongan saya. Tidak hanya yang perawakannya nyeleneh. Wali. Tidak hanya yang kemudian menampakkan keanehan-keanehan. Tidak hanya itu.
Tapi apa? Allah firmankan dalam Yunus 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka aulia itu? Alladzina amanu, yaitu orang yang imannya kokoh. Imannya tidak kecampuran dengan apa? Kesyirikan. Jangan ngomong wali kalau amalannya syirik. Itu menyelisihi apa yang Allah rumuskan dalam Al-Quran. Sementara tidak ada orang yang bisa menyelisihi rumusannya Allah, tidak ada. Allah merumuskan wali itu syarat pertamanya imannya kokoh. Tidak ada main-main dukun atau yang beginian zaman Mandalika itu. Tung. Diketawain malaikat, ngapain mbak kata malaikat. Tidak ada main-main begituan. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang paling bertakwa. Takwanya kuat. Takwa itu apa? Iman itu hati, takwa itu fisik, amal. Faham enggak? Iman itu apa? Hati, takwa itu apa? Amal. Jadi hatinya iman dan kokoh, amalnya kuat. Maka kalau ada yang ngomong wali itu enggak perlu sholat, itu menyelisihi sunnah Nabi. Nabi Muhammad itu kepalanya para wali, betul enggak? Wali yang paling wali, sholatnya enggak pernah telat. Badannya tidak pernah kotor. Aromanya senantiasa wangi. Bahkan kalau tahajud sampai kakinya, ini kepalanya para wali ini. Terus ada sok-sokan jadi wali kemudian enggak sholat. Maaf ya, anak udah kemarin sholatnya sudah anak ambil di awal. Anak kemarin itu 1537 rakaat. Ya Rabbana ya ilahana Allahumma hdina wahdihim ajma'in. Allahumma amin. Nah, maka Allah tertegaskan di sini siapa sih wali itu? Kenapa kita ngomong wali? Karena wali itu orang-orang yang Allah beri karomah. Karomah itu amrun kharikun lil 'adah yujrihi Allahu ala aidi auliyaihi. Keadaan di luar batas manusiawi yang Allah berikan kepada kekasihnya. Itu namanya karomah. Tapi tidak ada wali ngejar karomah, itu tidak ada. Karena karomah itu apa? Mauhibah, pemberian tanpa dicari. Jadi ya enggak benar juga kalau ibadah untuk cari karomah. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Kalau Allah berikan kepada Anda istiqomah, istiqomah itu lebih utama dibandingkan 1000 karomah. Karena kalau karomah bisa jadi hilang. Sekarang jadi waliullah dikasih karomah, besok jadi walinya setan, karomahnya dicabut. Tapi kalau istiqomah tidak akan hilang. Maka dikatakan istiqomah 1000 kali lebih utama dibandingkan karomah. Nah sekarang jelas wali itu iman dan takwa. Maka sampai dikatakan oleh para ulama, kalau ada orang yadda'i annahu waliyan min awliyaih, kalau ada orang ngaku wali, yang pertama dilihat apa? Lihat bagaimana keimanannya. Yang kedua, lihat bagaimana ketakwaan dia kepada Allah. Maka sekarang nampaknya mulai rancu. Nah sekarang begini, disebutkan dalam ucapan para ulama, dan ini masyhur manqul bainal ulama, antar ulama sampai ulama. Apa dikatakan di sana? Idza ahabbakallah sakhkhara laka kulla syai'. Kalau Allah sudah cinta sama antum ini, apa yang Allah berikan? Sakhkhara laka kulla syai'. Allah tundukkan segala sesuatu untuk Anda. Kalau Allah sudah cinta. Tahu Nabi Yusa' bin Nun yang kemudian perang, ketika perangnya mau menang, ternyata matahari sudah mulai tenggelam. Sementara kalau matahari tenggelam otomatis perang berhenti. Dan pasukan musuh bisa persiapan lagi, besok bisa jadi mereka lebih kuat. Apa kata Yusa' bin Nun? Ya Allah, Engkau yang nyuruh saya perang. Ya Allah, Engkau yang memerintahkan saya untuk menang. Ya Allah, Engkau yang menggerakkan kami untuk maju ke depan. Kemudian dia tunjuk matahari. Matahari, anta ma'murun wa ana ma'mur. Matahari, kamu diperintah sama Allah dan saya juga diperintah, kata dia. Wa anta abdun wa ana abd. Kamu hamba, saya juga hamba. Maka dia bilang sama matahari apa?
berhenti, jangan tenggelam dulu. Buka tafsirnya, buka sirah nabinya Ibnu Katsir. Dibilang apa? Itu matahari langsung ngerem, cakram lagi, cit, berhenti. Dan dia nggak tenggelam sampai perangnya selesai. Coba kita jangan sekedar razia polisi lewat, terlalu kecil. Gak bawa SIM, gak bawa STNK, ya kan? Razia polisi, summum bukmun umyun fahum la yarji'un, summum bukmun umyun fahum. Terlalu remeh itu buat Allah itu. Ini matahari disuruh berhenti, berhenti, nurut. Anta ma'mur wa ana ma'mur. Kamu disuruh, saya disuruh. Maka kalau kita sama-sama disuruh, ayo kerjasama. Jangan saling mendahului katanya. Akhirnya mataharinya berhenti. Dengan izin siapa? Allah. Nah, kita kasih beberapa kisah. Kalau orang soleh itu, alam semesta tunduk sama dia. Antum tahu Ashabul Kahfi kan? Apa ayatnya? Matahari kalau tenggelam condong kemana? Ke kanan dikit. Kalau dia terbit condong ke kiri dikit. Supaya apa? Sinar itu matahari tidak menyakiti tubuhnya Ashabul Kahfi. Jadi tidak kena panas secara langsung, tapi cuma kena hangatnya saja. Itu Allah yang bisa miring-miringin matahari untuk hamba-hamba Allah yang soleh yaitu Ashabul Kahfi. Dialah Allah yang akan nolong kita semacam dengan itu. Syaratnya apa? Harus sesoleh Ashabul. Jangan minta, ya Allah ini matahari geser dikit ya Allah. Saya terlalu panas. Tapi solehnya tidak seperti Ashabul. Tidak bisa. Ibundanya Nabi Musa tahu. Allah firmankan dalam surat Al-Qasas. Itu ketika dia punya anak laki-laki dari Bani Israel namanya Musa. Dalam keadaan Fir'aun punya keputusan apa? Anak kecil baru lahir laki-laki Bani Israel wajib bunuh. Takut ibunya kan, semua tahu ceritanya kan. Singkat cerita apa? Allah kirimkan ilham buat ibundanya Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Para ulama tafsir mengatakan apa? Ini ayat Quran terpadat. Ayat Quran apa? Terpadat. Satu ayat isinya 6. 2 perintah, 2 larangan, 2 berita gembira. 2 perintah, 2 larangan, 2 berita gembira. Terkumpul dalam satu ayat. Dan kami berikan wahyu. Wahyu di sini bukan wahyu risalah. Karena tidak mungkin jadi nabi. Karena nabi itu semuanya laki-laki. Ya kan? Tapi wahyu di sini maknanya 3. Allah kirimkan malaikat untuk menyampaikan perintah itu. Atau Allah masukkan ke dalam hati sebagai ilham. Atau Allah masukkan ke dalam mimpinya. Salah satu di antara 3 tadi. Tapi yang paling maknanya nampak itu Allah kirimkan malaikat untuk ngomong sama ibundanya Nabi Musa. Apa perintahnya? An ardi'i, susui anakmu. Lihat, ikhtiar Pak, ikhtiar, tidak lepas saja, ikhtiar, susuin dulu. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Perintah kedua, kalau kamu khawatir keselamatan anakmu, hanyutkan di sungai. Akal mana yang bisa nerima ini? Takut keselamatan anak, lah kok anaknya dihanyutkan. Tapi kalau itu perintah Allah, sungai takut menenggelamkan dia. Sakhkhara laka kulla syai'. Allah tundukkan semua buat kita. Sudah, perintah kedua, hanyutkan anakmu di sungai. Sekarang itu 2 perintah, menyusui dan menghanyutkan. 2 larangan, apa larangannya? Fala wala takhafi wala tahzani. Jangan takut atas keselamatan anakmu. Dan jangan sedih karena perpisahan ini. Itu 2 larangan. Tidak boleh takut, tidak boleh sedih. Sekarang 2 berita gembiranya apa? Ini janji dari Allah. Inna kami kata Allah radduhu ilaiki. Yang akan mengembalikan dia kepadamu. Dan baliknya Nabi Musa balik tidak sama ibunya? Balik. Makan waktu berapa lama? Ayo. Nah, ini salah tempat pengajian saya. Makan waktu berapa lama? 3 hari. Makan waktu berapa? 3 hari. Inna radduhu ilaiki. Kami yaitu Allah janji. Balikin dia sama kamu. Dan janji keduanya apa? Wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami akan jadikan dia seorang rasul. Dan semuanya Allah beri. Karena apa? Semua Allah beri sungai. Tidak mencelakai Nabi Musa.
musuh besar Firaun tidak mencelakai Nabi Musa. Iya apa enggak? Tapi awalnya apa? Nurut, ikut dengan apa yang Allah perintahkan. Apa Allah perintahkan? Susuin dulu, lalu hanyutkan. Keimanannya yang kokoh menjadikan alam semesta tunduk sama dia. Nggak mau nyakitin dia. Kemudian, nanti terakhir anak kasih ayatnya. Ustadz, itu kan kisah para nabi, ibunya nabi. Itu kan yang tidak kebakar Nabi Ibrahim. Itu kan yang sumur tidak mencelakai Nabi Yusuf. Kita kan bukan. Nah, sabar pelan-pelan. 5 menit selesai. Sudah, begini. Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke api. Sebab dia dilemparkan apa? Mempertahankan keimanan. Baru api sama Allah ditundukkan. Lah kalau kita imannya kayak tahu tanpa formalin, tahu tanpa formalin, jatuh, pecah, ambiar, rungkat. Saya sampai detik ini tidak tahu arti rungkat itu apa. Tapi harus pakai aja. Imannya rungkat, bikin judul keren ini, iman rungkat gitu. Wah rame insya Allah viewernya naik ini. Sudah? Kalau keimanannya model tahu tanpa formalin, ya enggak bisa Pak. Nabi Ibrahim itu dibakar karena apa? Ngotot sama Namrud. Allah yang saya sembah mendatangkan matahari dari timur dan menenggelamkannya ke barat. Kalau kamu Tuhan pasti kuasa kan? Coba dibalik. Terbitkan dari barat, tenggelamkan di timur. Fabuhitalladzi kafar. Orang kafir langsung sudah, tidak mau kompromi, masuk api. Dan antum tahu tidak kisahnya ketika dilemparkan ke api? Malaikat Jibril datang. Ibrahim, saya bantuin mau enggak? Ibrahim bilang, enggak. Kalau dari kamu saya tidak butuh. Wa imma minallah fana'am. Tapi kalau pertolongannya Allah, itu yang saya tunggu. Betul. Malaikat Jibril pergi, pertolongannya Allah datang. Apa pertolongannya Allah? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jangan sakitin loh ya. Tunduk ndak api sama Allah? Tunduk. Untuk siapa? Nabi? Selesai urusan. Ndak ada, ndak pakai urip di dunia jok kakek mikir. Jalankan aja apa yang Allah minta, selesai urusan. Itu bahasa Inggris barusan. Hidup di dunia jangan banyak apa? Mikir, ikuti aja apa yang Allah mau, selesai urusan. Nah sudah, maka ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, Allah pemilik api menundukkan api untuk Ibrahim. Dingin loh ya, dinginnya tidak bikin susah loh ya, dingin yang menyelamatkan. Setelah apinya padam, itu Nabi Ibrahim dalam keadaan sujud. Bapaknya Nabi Ibrahim lewat, ngelihat anaknya selamat, tidak sakit sedikit pun, bahkan hitam karena api, tidak ada. Apa kata bapaknya? Ni'mar Rabb, Rabbuka ya Ibrahim. Saya ngaku kata bapaknya. Sebaik-baik Tuhan, ya Tuhannya Ibrahim ini. Masuk Islam? Enggak. Kenapa? Hidayah di tangan siapa? Allah. Kita enggak ngelihat Nabi Ibrahim lo masuk Islam. Alhamdulillah. Itu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ayub, tahu Nabi Ayub? Tambah susah lagi. Hari pertama, hartanya ludes. Hari kedua, rumahnya hancur beserta semua anaknya, habis. Hari ketiga, istrinya pergi. Hari keempat, tubuhnya mulai penuh dengan penyakit. Berikutnya, sampai endingnya istrinya potong rambut. Dibungkus itu rambut, dibawa pergi ke pasar, bakal beli makanan untuk Nabi Ayub. Untuk Nabi siapa? Ayub. Nabi Ayub lihat, tidak sampai hati. Doa Nabi Ayub untuk Allah. Allah tundukkan semuanya. Apa kata Nabi Ayub? Wa ayyuba idznada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan kepada Ayub, ingatlah kamu kata Allah, ketika dia menyeru Allah, ingat, kalau mau bumi ditundukkan untuk kita, tidak ada yang boleh diseru kecuali Allah. Wa ayyuba idznada rabbahu. Ayub doa sama Allah. Apa kata Ayub? Anni massani adh-dhurr. Ya Allah, saya keserempet kesulitan. Padahal musibahnya besar atau kecil? Besar. Tapi bahasanya apa? Massani adh-dhurr. Aku sedang
keserempet kesulitan. Cuma keserempet. Kenapa? Karena Nabi Ayub malu membesarkan masalah di hadapan Allah yang maha besar. Kalau kita enggak, mati saya ya Allah, mati ya Allah. Istri tahu ya Allah. Waduh, baru sekedar istri tahu udah kayak kiamat antum. Laki-laki kelas apa ini? Nah, sudah, apa yang terjadi? Maka Nabi Ayub berdoa, wa anta arhamur rahimin. Husnudzonnya sama Allah enggak kalah. Tapi ya Allah, saya yakin dengan semua ujian ini Engkau ya Rabb tetap zat yang terbaik, yang paling penyayang. Selesai. Fakashafna ma bihi min dzur. Aku sembuhkan semua penyakitnya, aku kembalikan semua hartanya, aku balikin anaknya 2 kali lipat dari yang dia dapatkan sebelumnya. Pulang dari pasar istrinya, Ayub sudah sembuh. Istrinya ngelihat, kok kayak Ayub ya? Di depan rumah ini. Masuklah itu istri, cari Nabi Ayub dalam rumah, di kamar gak ada. Ayub, kamar mandi gak ada, semua gak ada. Keluar itu perempuan, istrinya. Mas, ngelihat suami saya keluar enggak? Waktu suami saya sehat, Anda ini orang yang paling mirip dengan suami saya. Sampai istrinya lo enggak tahu. Coba, Allah tundukkan alam semesta buat kita. Syaratnya apa? Husnudzon sama Allah. Nah sekarang Anda lihat ayatnya supaya kita tidak mengatakan, oh pantas Ustadz itu Nabi. Antum buka dalam surah Al-Anbiya ayat 88. Surat apa? Al-Anbiya ayat 88. Allah firmankan, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini Nabi Yunus ini. Ketika ditelan ikan paus, Nabi Yunus doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Apa Allah firmankan? Wa najjaynahu minal gham. Kami selamatkan dia. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Antum buka tafsirnya. Dan seperti kisahnya Yunus yang selamat ini, kami akan selamatkan kalian orang-orang yang beriman. Jadi ternyata bukan hanya untuk para nabi, tapi Allah katakan seperti ini kami akan selamatkan kalian. Syaratnya imannya harus sama, takwanya harus sama. Itu Nabi Yunus. Kemudian Anda buka surah Yusuf ayat 22. Surat apa? Tadi surat apa? Al-Anbiya ayat 88. Sekarang Yusuf 22. Allah ceritakan tentang Nabi Yusuf. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Ketika Yusuf sudah dewasa, dia sampai usia cukup, kami berikan kepadanya kenabian dan keilmuan. Kemudian wa kadzalika najzil muhsinin. Seperti kisahnya Yusuf ini yang awalnya dibuang ke sumur, dibeli jadi budak, dimasukkan penjara bertahun-tahun lamanya sampai Allah keluarkan, Allah jadikan mulia. Apa Allah firmankan? Wa kadzalika najzil muhsinin. Seperti ceritanya Yusuf inilah kami akan berikan ganjaran untuk mereka yang baik. Syaratnya harus apa? Baik. Nah maka dengan itu hadirin, jangan pernah takut di dunia ini. Karena dunia ini Allah tundukkan untuk mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa kepada Allah. Dan itu yang dapat kami sampaikan, udah ya pas ya, 8, tadi mintanya 8.10, ini udah lebih 7. Jadi lebih 7 menit, tapi intinya hati-hati hadirin. Nabi Ibrahim Allah selamatkan dari api. Nabi Muhammad Allah selamatkan di dalam Gua Thur ketika hijrah ke Madinah. Nabi Musa Allah selamatkan dari sungai, dari Fir'aun. Nabi Yunus Allah keluarkan dari perutnya ikan paus. Ibundanya Nabi Musa Allah bahagiakan hanya butuh waktu 3 hari. Dan semua itu akan Allah berikan pula kepada kita dengan syarat iman dan takwa kita semisal mereka. Barakallahu fikum. Tidak usah tanya jawab ya. Nampaknya udah antum terlalu penuh ini, kebeen. Mulai awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.